Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan mudah-mudahan selalu dipermudah urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya masih banyak melihat di media sosial terkait masalah nasab. Jadi mau sampai kapan ini ya nasab para habaib khususnya yang sedang digembor-gemborkan oleh Imaduddin Al-Kaburi bin Sarman dan antek-anteknya. Jadi menurut Al-Fakir sebagai orang awam, yang pertama ini di masyarakat awam juga perlu diketahui dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Jadi mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, saking sensitifnya Nabi memberikan peringat, ya. Saking sensitifnya Nabi memberikan peringat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, ya, maka resikonya adalah kupur. Ma min rojulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, ya, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, bahwa kuprun, maka dihukumnya dengan kupur, ya. Jadi kalau ada seseorang dengan pandangan tertentu dan mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar dan mencoba untuk diputus, maka resikonya adalah kupur. Ini kan masalah, ya. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama, ketika ada seseorang yang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, kalau ada seseorang yang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tepatnya di neraka. Nah, oleh karena itu, ini persoalan yang tidak mudah ya. Ini persoalan yang tidak mudah. Jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam, khususnya buat Imaduddin. Jadi persoalan nasab ini jangan ditarik ke ranah masyarakat awam, ya. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, dan ada sistematikanya sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah sehingga menjadi problem yang jadi kemudian hari saat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang akan bertanggung jawab ketika ada seseorang mencaci maki nasab dan dia menghukumnya terputus lalu terkena, ya. Terus yang bertanggung jawab siapa? Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku masalah, berbangga-bangga dengan nasab juga masalah, ya. Jadi kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasab jaringan kakeknya, yang satu mengatakan kakeknya ini, yang satu mengatakan kakeknya ini, dan yang satu lagi mengatakan kakeknya itu, ya. Maka Nabi merespon dalam doa tidak itu, ya. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, dan sampai ke ujungnya walayan paunal jadi minkal jad, ya. Jadi tidak ada yang lebih unggul kakaknya si Fulan atau ini kakaknya si Fulan bin kakaknya si Fulan. Jadi ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya. Ya, kecuali amal soleh kita dan nilai-nilai kebaikan kita. Ya, inilah poin-poin yang barangkali penting dijadikan catatan. Ya, tetap menghormati, tetap penghormatan itu mesti ada ya. Penghormatan itu mesti ada kepada siapapun kita menghormati. Kita diajarkan untuk saling menghormati dan kita telah hatam dengan itu semua, ya. Kita untuk saling menghormati diajarkan dari dulu oleh orang tua kita dulu, oleh nenek moyang kita dulu. Kita dihargai untuk saling menghormati. Jadi jangan cuma kita hanya mengambil dalil,
Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini kan agak miris. Kita mengambil narasi takwa ya untuk mengatakan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Ya, tapi saat yang bersamaan juga ada sifat yang untuk mencela, mencaci nasab orang lain, memutus nasab orang lain, saling menghujat. Itu bukan sesuatu yang profesional. Jadi menurut saya imad itu kiai bukan. Jadi imad itu tidak profesional. Dan mudah-mudahan Allah izinkan isu nasab ini terangkat, ya. Tentu kita akan punya banyak hikmah. Hikmah yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Di antaranya apa? Hikmah apa? Hubungan silaturahim antara ulama dan habaib, antara habaib dan ulama-ulama dan para guru, para kiai, para ustadz, apalagi dengan generasi yang Wali Songo, Masya Allah, dua-duanya ini adalah generasi mulia, kontribusinya tinggi, ya, kontribusinya tinggi, ya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini saatnya bersatu, kemudian membangun tali ukhuwah Islamiyah dalam situasi global yang sangat tidak mudah, ya, tantangannya banyak. Pada saat ini tantangannya banyak, ya, masyarakat banyak masalah. Masyarakat banyak persoalan, ya, persoalan moral, persoalan lapar, persoalan perekonomian, ya. Jadi persoalan ini, persoalan nasab ini jangan ditarik ke ranah masyarakat awam, ya. Jadi pada video saya yang kemarin banyak netizen yang berkomentar ke video saya yang kemarin yang sudah saya unggah, yang sudah saya upload. Jadi banyak netizen yang berkomentar, "Saya tetap ikut Kiai Pribumi." Katanya, kata para netizen, mungkin itu pengikutnya Imad ya. Katanya, "Saya tetap ikut Kiai Pribumi." Ya. Jadi pertanyaan saya, Kiai Pribumi yang mana? Coba sebutkan. Jadi untuk yang teriak-teriak di media sosial yang pendukungnya Ki Imad mungkin ya. Ini saya kasih tahu ya, yang pendukungnya Ki Imad. Jadi saya kasih tahu ya, untuk para pendukungnya Ki Imaduddin yang bergembor-gembor, yang menarasikan, "Saya tetap ikut Kiai Pribumi," katanya. Ya, jadi saya jelaskan, saya sebagai orang awam nih, pemikiran orang awam. Jadi kiai-kiai pribumi kita, kiai-kiai Nusantara kita, ulama-ulama yang ada di Nusantara, yang mereka dikenal sebagainya para ulama, para aulia, dan yang istiqomah, mereka adalah ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi yang istiqomah, yang menshohihkan nasab para habaib. Nih, diantaranya adalah, ini ulama Nusantara ini ya, diantaranya adalah, nih saya kasih tahu untuk pengikutnya Imad nih ya, ulama-ulama Nusantara nih, ulama-ulama pribumi yang katanya bilang ikut ke pribumi. Nih, ulama pribumi saya sebutkan ya. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, Kiai Haji Holil Bangkalan. Yang ketiga adalah Kiai Haji Hasan Genggong. Yang keempat, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Yang kelima, Kiai Haji Ahad Syafi'i. Yang keenam, Kiai Haji Masih Badar. Yang ketujuh, Kiai Idris Marzuki Lirboyo. Yang kedelapan, Kiai Haji Muhammad Jaini Abdul Goni atau yang disebut Guru Sekumpul. Yang kesembilan, Kiai Haji Maimun Juber. Dan yang kesepuluh, Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah termasyhur di penjuru dunia. Nah, serta ulama-ulama para kiai Nusantara yang Anda maksud itu adalah ulama pribumi. Mereka adalah orang-orang memuliakan para habaib. Mereka mengistimewakan para habaib. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada misalkan Anda mengklaim mau ikut pribumi, misalkan kalau Anda mengklaim mau ikut ulama pribumi, itu ya, mereka adalah ulama-ulama pribumi yang luar biasa, yang hebat, yang terakui ya. Jadi yang mau ikut pribumi, Anda mau ikut Imad kali ya, yang suka menyuarakan
mau ikut kiai pribumi berarti Anda ikut imad, ya. Jangan Anda mau ikut kiai pribumi yang mana, ya. Kiai-kiai terkenal itu di Nusantara itu yang kita sebutkan dan saya mengikuti, Masya Allah, tidak ada ajaran mereka yang membenci, tidak ada ajaran mereka yang saling memusuhi, tidak ada ajaran mereka yang menyesatkan, ya. Tidak ada ajaran mereka yang memecah belah antara ulama dan habaib, tidak ada. Ajaran mereka itu luar biasa, Masya Allah. Jadi jangan cuma mengklaim aja ulama pribumi, jangan. Jadi jangan bawa-bawa ulama pribumi, jangan bawa-bawa ulama Nusantara. Yang tadi saya sebutkan adalah ulama Nusantara, ulama pribumi, yang tadi yang saya sebutkan, itu belum semuanya. Jadi kita sebagai orang awam jangan ikut-ikutan Imaduddin, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah jadu domba, jangan mudah dihasut. Kita tetap mengikuti para ulama-ulama Nusantara, para kiai-kiai Nusantara yang terdahulu. Insya Allah jauh dari fitnah. Jangan ikut imad. Nah, kenapa saya yakin saya cinta habaib, cinta ulama? Karena saya dari guru saya. Dari guru saya mengakui. Jadi ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Ketika saya mengakui bahwa ini habaib, keturunan Rasulullah, pasti ada pertanyaan nanti. Kamu dari siapa ini? Bahwa ini adalah habaib. Dari guru saya, dari ustadz. Ustadz nanti tanya, dari siapa? Dari gurunya lagi, dari ulama. Ulama ini tanya lagi, dari siapa? Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya sampai ke sanadnya, sampai ke akhir. Nah, jadi buat para pengikut imad, ketika dipertanyakan, Anda dari siapa kok tidak percaya sama baik? Kata Imaduddin. Nah, Imaduddin mau minta pertanggungjawaban sama siapa? Sedangkan para ulama-ulama, para aulia pribumi, ulama Nusantara itu dia langgar, dia putus, dia larang. Nah, Imaduddin ini mau minta pertanggungjawaban ke siapa? Nah, bagi yang mau ikut Imad silahkan minta pertanggungjawaban sama Imad. Nah, jadi buat yang ikut para ulama-ulama terdahulu yang mensohihkan para nasab habaib, insya Allah aman dari fitnah. Insya Allah ada penanggung jawabnya sampai ke sanadnya, ada penanggung jawab, insya Allah aman. Jadi bagi yang mau ikut imad silahkan minta pertanggungjawaban ke imad. Imad juga mau minta pertanggungjawaban sama siapa nanti. Nah, di situ aja kita secara logika kita sebagai orang awam cukup paham. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur dan isu nasab ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, cinta ulama-ulama terdahulu, cinta kiai-kiai Nusantara yang mengakui yang terdahulu insya Allah aman dari fitnah. Jangan ikutin iman dan mudah-mudahan kita tetap cinta ulama, cinta habaib. Ya, cinta habaib, Masya Allah. Terima kasih. Jadi saya tidak lebih baik dari masyarakat kalangan umumnya. Jadi hanya ingin menarasikan saja. Saya ini benar asli gedak sama Imad itu gedak. Padahal saya orang awam tapi gedak sama Imad. Jadi menurut pandangan saya Imad itu sebenarnya kiai apa bukan sih gitu ya. Jadi menurut pandangan saya sebagai orang awam kayaknya Imad itu bukan kiai, bukan masalahnya tidak mencerminkan seorang kiai, hanya bikin rusuh. Makanya saya gedak banget, gedak. Saya cinta ulama, cinta habaib. Tiba-tiba ada nongol Imad. Gedak banget aslinya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu cinta terhadap ulama, cinta habaib. Jangan mau dipecah belah. Mudah-mudahan Imad juga nih buat Imad. Mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadar ya, kita tetap menjaga tali silaturahmi, jaga ukhuwah Islamiyah ya antara ulama dan habaib agar Islam damai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.